Semua tamu undangan yang hadir bersama-sama meneriakkan kata amin, dan juga yang hadir sebagai saksi bahwa Resa dan Rahma telah sah menjadi sepasang suami istri. Resa cukup lega setelah berhasil mengucapkan ijab kabul pernikahannya dengan sempurna. Para sahabat Rahma yang mengetahui perjalanan hidupnya serta cinta terpendamnya terhadap Al yang selama ini membuatnya tersiksa, tak dapat menahan lelehan air matanya. Mereka merasa bahwa Rahma sangat kuat menjalani hidupnya. Mungkin Rahma yang mengambil keputusan untuk menikah dengan Resa adalah hal yang sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Dan di dalam doa mereka bahwa semoga Rahma bisa menerima dengan lapang hati dan berusaha tegar menghadapi kenyataan yang terpampang di hadapannya. Tangan Rahma terulur seperti robot saat Resa hendak memakaikan cincin nikah padanya, sebuah cincin emas tersuruk di jari manisnya. Cincin yang tampak sangat mewah dan mahal itu telah sah menjadi simbol kepemilikan Resa terhadap Rahma sebagai istri sahnya. Tangan Rahma juga terlihat sedikit gemetar saat berusaha memakaikan cincin ke jari tangan milik Resa. Sambil menahan nafas, akhirnya Rahma berhasil menyematkan cincin itu di jari manis suaminya. Ketika kedua orang tuanya memberikan instruksi kepada mempelai pria, spontan Rahma menutup matanya. Ingin sekali rasanya ia mempercepat atau melompati adegan ini. "Please, can I skip this phase?" tanya Rahma dalam hati. Namun tak akan ada seorang pun yang menjawabnya. Resa lalu menyentuh keningnya, membuatnya menghela nafas. Semua telah terjadi. Dan mungkin mulai detik ini ia harus mengubur dalam-dalam masa lalunya, cinta sejatinya terhadap Al dan menerima Resa sepenuhnya menjadi suami. Yes, srek-srek. Kurang dikit kecapnya, srek-srek sreng. Yummy. Semoga kakak suka masakan aku. Hihihi. Matahari belum menampakkan sinarnya, tapi sudah ada kesibukan di dapur sebuah rumah mewah di salah satu kawasan elit Jakarta. Gadis manis itu terlihat energik memotong sayur dan bumbu-bumbu serta mengolahnya menjadi hidangan lezat untuk sarapan. Dia saat ini sedang bergelut dengan beberapa peralatan dapur. Gadis itu ingin mempersiapkan sarapan pagi yang sangat spesial buat sang pemilik rumah. Jadi juga nasi goreng ala chef Diah. Gadis itu semangat sekali pagi ini, membawa nuansa keceriaan di pagi hari. Wajah yang cerah, senyuman selalu mengembang di bibirnya, memberi warna baru di dalam rumah Al saat ini. Hari ini juga adalah hari di mana acara akad nikah Rahma dan Resa dilangsungkan di kota Makassar. Dalam ruangan kerja yang terletak di samping kamar pribadi Al yang dikelilingi oleh kaca dan horden berwarna biru. Saat ini Al sengaja menyendiri di ruangannya. Ia duduk di depan laptopnya. Al lebih memilih untuk berdiam diri di rumah setelah mengkonfirmasi ke Nostra bahwa hari ini ia sedang tak enak badan. Dia yang merasakan sebuah keanehan terhadap diri Al pagi ini yang tak kunjung keluar dari kamar merasa prihatin. Gadis itu pun akhirnya memberanikan diri untuk menghampiri ruangannya. Tok tok tok, suara ketukan di pintu kaca membuyarkan lamunannya. "Masuk," teriaknya. Sosok dia dengan membawa secangkir kopi pagi ini mampu menghapus sedikit kegundahan di hati Al saat ini. Senyuman sendu membuat kesejukan di diri Al yang menatapnya dengan tersenyum. "Kelihatannya kakak lagi ada masalah ya?" tanya dia sambil mendekat ke meja kerjanya. Al memandangnya dengan tatapan sendu. Ia menggelengkan kepalanya kemudian menghela nafas. "Enggak, hanya memang lagi malas keluar aja," jawabnya. "Minum dulu kak kopinya, mumpung belum dingin," ujar dia menawarkan secangkir kopi yang diletakkan di atas meja kerja. Lalu seakan meminta izin untuk duduk di depannya. Srup Al menyeruput kopinya sambil menatap wajah dia, membuat gadis itu tersenyum seakan menunggu komentar dari pria itu mengenai kopi buatannya. "Enak, pas gula dan kopinya," ucap Al, membuat dia lega. "Kak, dia mau pulang ke kosan hari ini ya. Kan sekarang dia udah nggak jadi pacar ke Al lagi." Beberapa saat dia mulai membuka obrolan sambil menunduk tak mampu melihat wajah pria di hadapannya. "Kamu udah sarapan?" Sepertinya Al mengalihkan pembicaraan dan menyalahkan hal lain. "Kakak mau sarapan, kebetulan tadi dia udah buatin nasi goreng spesial buat Kak Al." Sumringah di wajah dia dan melupakan sejenak niatnya untuk meninggalkan rumah Al karena mendapatkan jawaban anggukan kepala. "Ayo," ajaknya, lalu dia pun dengan senang sekali beranjak mengikuti Al menuju ke ruangan tengah dekat kolam renang. "Maaf kak, dia cuma nyiapin nasi goreng doang," ujar dia saat mereka tiba di meja makan berbentuk bulat yang berada di dekat kolam dan Al hanya tersenyum lalu menarik kursi untuk duduk. "Yuk bareng," ajak Al dan diiyakan olehnya. Mereka berdua menghabiskan sarapan pagi sambil sesekali dia mencuri pandang ke wajah Al yang masih saja terlihat murung.
Setelah sarapan, dia membersihkan piring yang mereka gunakan dan Al beranjak masuk ke dalam ruangannya. Dia menoleh ke pria itu lalu menatap pundak Al dari belakang. Seketika Al menghentikan langkahnya lalu menoleh ke dia sambil tersenyum. "Kamu siap-siap ya, temani aku jalan-jalan," ujarnya membuat dia riang lalu mengiyakan tawarannya. Dengan mengendarai mobil Jeep Wrangler hijau Army miliknya, Al mengajak dia menuju daerah Ancol hanya sekedar melihat suasana pantai dan menghibur hatinya yang saat ini sedang galau. Dia berusaha mengurangi beban pikiran Al dengan cara menghiburnya dan mencoba mengalihkan pikirannya saat ia mulai kembali memikirkan tentang Rahma. Walaupun dia tak mengetahui apa yang terjadi terhadap Al saat ini, tapi sedikit banyaknya dia paham kalau ada sedikit masalah yang saat ini Al hadapi. Dan bukan masalah kerjaan tentunya, tapi masalah hati. Al mengajak dia jalan-jalan cukup sukses karena keceriaan dari dia dan manjanya terhadapnya membuatnya kembali ceria lagi. Dan ia berusaha tidak memikirkan masalah yang sedang dihadapinya. "Mau makan apa?" tanya Al saat mereka tiba di sebuah restoran seafood. "Hehe, ikut kakak aja deh," jawab dia yang duduk di sampingnya. "Makasih ya," ujar Al menolehnya. "Sama-sama kak, by the way, dari awal ketemu kakak itu gak pernah manggil nama dia ya, dan juga selalu berbicara seadanya aja." "Betul," kata dia, karena pria itu gak pernah menyebut namanya saat Al memanggilnya, dan juga selalu berbicara seperlunya saja. "Masa sih? Ih, pasti kakak nggak sadar deh." Dia merajut mengembungkan pipinya. Ekspresi kesal namun terlihat sangat lucu dan menggemaskan di mata Al. Seorang pelayan menghampiri meja mereka, lalu menanyakan pesanan sambil mencatat di kertas panjang. Al memesan udang bakar dan ikan bakar kerapu, tak lupa 2 mangkuk sayur lodeh. Untuk minumannya, Al memesan 2 botol teh sosro untuk dirinya dan segelas jus jeruk untuk dia. Dia memangku kedua lengannya bersandar di meja panjang tempat mereka duduk. Dagunya berpangku di lengan sambil menunggu pesanan mereka datang. Wajah manja dan lucu mampu sedikit membantu Al untuk melupakan apa yang saat ini pria itu rasakan. "Kak," tanya dia tapi masih memangku wajahnya. "Kok muka kamu kayak gitu?" Al memperhatikan kelakuan dia. "Apaan sih kamu?" lanjut Al, lalu mengusap lembut rambut gadis itu. "Silakan Mbak, Mas," ujar pelayan yang tadi saat membawakan pesanan minuman mereka. "Makanannya bentar lagi Pak." "Makasih ya Mas," ujar Al. Dia memainkan drinking straw di gelas minumannya sambil menghisap jusnya, lalu meniup untuk mengembungkan kembali ke minumannya. Terlihat jorok sih kalau orang lain yang melihatnya, tapi cara itu mampu membuat Al kembali tertawa. "Hahaha, hei, malu dilihat sama orang tahu," ujar Al masih tertawa melihat tingkah dia di sampingnya. "Emang dia pikirin?" Jawab dia dengan memanyunkan bibirnya sambil menggigit manja drinking straw di mulutnya. Al hanya bisa melihat tingkah laku aneh gadis itu, tapi cukup mampu menghiburnya. Sekilas dia melirik ke arah Al dan tersenyum melihat perubahan wajah pria yang saat ini ia kagumi. "Gitu dong, masa jalan sama cewek cantik mukanya ditekuk sih kak? Ih, malu-maluin dia aja," ucap dia cemberut. "Hahaha, udah, kamu tuh dasar." Al menarik kepalanya lalu dikucek-kucek rambutnya saking gemasnya. Dia seakan mencoba menghindar tapi tak menjauhkan kepalanya dari tangan pria itu. "Ih, rambut dia bisa rusak kakak, gimana sih?" Dia pura-pura kesal, malah bikin Al makin gemas kepadanya. Mereka akhirnya tertawa bersama mengingat tingkah mereka berdua saat ini. Dalam hati dia saat ini sangat bersyukur karena bisa membuat Al tersenyum lagi. "Makasih ya," ujar Al, dan dijawab dengan anggukan kecil oleh gadis itu sambil melempar sebuah senyuman dari wajah cantiknya. Hening. "Gimana? Apakah kamu udah selesaikan masalah kamu?" tanya Al kembali. "Sudah kak, kemarin dia udah bayar semua," jawab dia mencoba tak terbawa suasana kesedihan karena mengingat justru ia yang harus menghibur Al yang saat ini sedang galau. "Ya udah deh, kalau ada apa-apa ngomong aja." "Beres bos," ujar dia sambil mengedipkan mata sambil mengangkat tangan kanan memberikan hormat ke Al. "Hehe, kamu lucu ya ternyata," ujar Al. Lucu dan imut kan? Dengan gaya manjanya gadis itu memanyunkan bibir. Ya, bisa dibilang begitu.
Saat pesanan mereka datang, dia segera mengambil beberapa lauk ke piring Al dan juga nasi yang awalnya pria itu menolaknya. Tapi karena sedikit paksaan darinya di sampingnya, maka Al mengiyakan saja pelayanan gadis itu terhadapnya. Setelah merasa mereka telah letih, maka Al memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan tak lupa, Al mengajak dia untuk kembali lagi ke rumahnya. Walaupun sedikit penolakan darinya, tapi sepertinya tak berlaku buat Al untuk mengajak gadis itu untuk pulang. Di kantor pusat Tiga Mandiri Perkasa, hari ini adalah hari terakhir Pak Toto dan ketiga seangkatannya mengikuti sesi training selama sebulan lamanya. Setelah semuanya beres, mereka bertemu kembali dengan pemilik perusahaan di dalam ruangan. Al saat ini sibuk di depan laptopnya, langsung teralihkan perhatiannya saat keempat Regional Business Director mengetuk pintunya. Ia pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Mereka akhirnya berbasa-basi sambil mengobrol ringan. Al sedikit memberikan pengarahan tentang beberapa metode bisnis yang akan mereka kerjakan saat kembali ke area masing-masing. Tiba-tiba, dering HP Pak Toto terdengar oleh yang lainnya karena memang lupa di silent. "Angkat aja Pak, mungkin penting. Lagian kan trainingnya udah selesai juga." Al menyuruh Pak Toto untuk mengangkat teleponnya. "Ya, halo Za," ujar Pak Toto. "Oh gitu, iya hari ini rencananya saya balik Makassar." "Besok, boleh deh, kamu SMS aja tempatnya." Iya, maaf nggak bisa hadir ya." Ya udah deh, nanti info aja jamnya dan tempatnya ya. See you ya, bye." Akhirnya Pak Toto menutup teleponnya, lalu memasukkan kembali ke sakunya. "Wah, kayaknya ada yang udah nggak sabar nih ketemu sama istri," ujar Al mencoba mencairkan suasana kembali. "Enggak kok Pak Al, itu tadi si Resa, kan saya nggak hadir di pesta pernikahannya dia dengan Rahma, anak resepsionis, biasa cinta lokasi. Terus ngajakin acara makan malam bersama keluarga." Terlihat sebuah senyuman di wajah Al. "Boleh aku ikut?"